Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga Allah selalu melindungi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lezita Malianti, SPTM Link dengan NIDN 0221018301. Saya adalah dosen tetap program studi peternakan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Video ini merupakan pernyataan diri dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Ilmu Lingkungan Ternak. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan bobot SKS 3, 2 teori dan 1 praktikum. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang interaksi ternak dan lingkungan, dampak dari kegiatan peternakan terhadap lingkungan, mencakup pengolahan limbah, pencemaran, serta perubahan iklim, dan menerapkan peternakan berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal. Adapun CPL dari mata kuliah ini adalah, yang pertama, menghargai keragaman budaya, pandangan, agama, serta pendapat orang lain. Yang kedua, bersifat profesionalisme, dinamis, mampu mengenal berbagai masalah yang ada di lingkungan sekitar, serta dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam mengaplikasikan lingkungan, sehingga meningkatkan efisiensi produksi peternakan. Yang ketiga, dapat menentukan lokasi peternakan yang tepat dan jenis usaha peternakan yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Yang selanjutnya, menguasai penyusunan ransum yang memenuhi standar kebutuhan nutrisi. Proses pembelajaran ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung dan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat mempelajari yang pertama pengertian dan konsep tentang lingkungan, kemudian prinsip ekologi, adaptasi ternak terhadap lingkungan dan pemilihan bred berdasarkan iklim, kebutuhan nutrisi dasar, jenis limbah ternak dan teknologi pengolahannya, kemudian perubahan iklim dan dampak terhadap performance serta produktivitas ternak, potensi dan pemanfaatan sumber daya lokal, dan konsep peternakan berkelanjutan berbasis lingkungan. Perkuliahan disajikan dalam bentuk teori sehingga memungkinkan terjadinya diskusi dan tanya jawab. Metode pembelajaran dilakukan dengan pendekatan diskusi kelompok, studi kasus, serta penugasan dan juga kuis. Penyusunan RPS dan bahan ajar seperti PowerPoint, untuk memudahkan proses pembelajaran serta bahan ajar yang lain. Sistem penilaian yang saya gunakan ada 4 aspek. Yang pertama, partisipasi. Partisipasi ini bisa kehadiran, ketepatan, mahasiswa masuk ke dalam ruangan, mahasiswa mengumpulkan tugas, itu sebanyak 20%. Tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 35%. Berikut ini adalah video pembelajaran ilmu lingkungan ternak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore ini teman-teman? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan lagi perkuliahan kita tentang ilmu lingkungan ternak. Hari ini kita pertemuan ketiga, ya. Pertemuan ini akan membahas tentang adaptasi ternak. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa, memohon berkah dari Allah. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini diridhoi oleh Allah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita lanjut ke materi minggu ini, saya mau bertanya dulu. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa hubungan aktivitas peternakan dengan kerusakan lingkungan. Nah, kira-kira apa saja contoh pencemaran yang terjadi akibat aktivitas peternakan? Siapa yang bisa jawab? Oke, Saudara Deki, apa aja?
Mhm. yang pertama pencemaran air, Oke. pencemaran udara, Iya. konsentrasi terhadap perubahan iklim. Oke. Salah satunya ada pencemaran udara, pencemaran air, dan aktivitas apa? Perubahan iklim. Perubahan iklim. Pernah dengar nggak kalian kalau penyumbang emosi rumah kaca itu dari limbah peternakan? Sampai berapa persen? Sampai 15 atau 14,5%. Salah satu penyumbang emosi rumah kaca itu adalah limbah peternakan. Tapi sekarang itu semuanya sudah bisa kita lewati. Sekarang orang dengan penerapan peternakan yang ramah lingkungan, contohnya dengan menggunakan mikroba apa biasanya? EE4 atau mikroorganisme lokal, itu bisa merubah kotoran atau feses itu yang lebih ramah lingkungan, ya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi minggu ini kita ada tentang adaptasi ternak. Nah, oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini salah satunya adalah bisa membandingkan kemampuan dengan adaptasi berbagai breed. Ada yang tahu breed itu apa? Ya, breed itu adalah bangsa ternak. Ya, jadi dengan membandingkan kemampuan adaptasi bangsa ternak. Jadi adaptasi bangsa ternak itu berbeda-beda, mau di subtropis atau di tropis. Ya, kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah bisa menjelaskan keunggulan breed lokal dalam lingkungan tertentu. Nah, jadi bagaimana misalnya sapi perah di lingkungan, sebenarnya kalau di habitatnya dia harus dengan suhu yang dingin, tetapi kalau kita dibawa ke Bengkulu kira-kira gimana ya. Kemudian yang selanjutnya itu kita bisa memilih ternak yang sesuai dengan kesediaan pakan, kemudian iklim dan kondisi lokal. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan ternak tersebut dengan kondisi alam kita, khususnya di Bengkulu. Kalau di Bengkulu ini kira-kira suhunya suhu apa? Tropis kah atau subtropis? Tropis. Nah, kira-kira ternak itu bagaimana nanti ya? Oke. Sekarang saya mau tanya. Sekarang kita belajar tentang konsep adaptasi ternak. Adaptasi itu apa? Ada yang tahu adaptasi? Nih, kalau kita nih baru masuk, kira-kira harus menyesuaikan atau bagaimana? Iya kan? Ya, jadi pengertian konsep adaptasi itu adalah kemampuan ternak untuk bertahan hidup, apalagi tumbuh, dan yang terakhir untuk bereproduksi. Ya, jadi kalau untuk hidup, ya bagaimana kita bisa bertahan hidup dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Ya, apakah misalnya kalau cari hijauan itu bagaimana? Kemudian untuk tumbuh, ya kalau dia sudah bisa bertahan hidup, dia pasti bisa tumbuh dan akhirnya dia bereproduksi. Ya, ada 3 bentuk. Apa aja bentuk? Yang pertama adaptasi secara fisiologis. Nanti akan kita pelajari satu-satu. Kemudian adaptasi secara morfologis. Dan yang terakhir ada perilaku. Nah, perilaku ini biasanya setiap breed itu berbeda-beda. Nanti ada juga materi di semester ganjil, itu nanti ada juga sama saya, namanya ilmu tingkah laku ternak. Ya, jadi bagaimana breed itu bisa bertahan dengan tingkah lakunya. Jadi beda-beda. Kalau ternak besar itu tingkah lakunya begini, kalau ternak unggas itu begini tingkah lakunya dalam untuk bertahan hidup, bereproduksi ataupun mencari makan, ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini dia adaptasi secara fisiologis, ya. Kemampuan organ dan sistem tubuh ternak untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan untuk menjaga homeostatis tubuh. Nah, kira-kira ada yang tahu apa pengertian homeostatis tadi? Oke, silakan. Jadi homeostatis itu adalah kemampuan tubuh ternak untuk tetap stabil meskipun terjadi perubahan pada lingkungan. Iya, jadi bagaimana seekor ternak itu bisa menjaga kestabilan tubuhnya di dalam perubahan lingkungan, mau itu suhu, mau itu
kondisi panas, semuanya bagaimana cara ternak itu bisa menyesuaikan dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Itu homeostatis ya. Jadi homeostatis ini sangat berpengaruh terhadap keseimbangan hormon seekor ternak ya. Oke, nah ini ada contoh beberapa adaptasi secara fisiologis atau untuk mempertahankan homeostatis pada tubuh ternak. Itu salah satunya, coba siapa yang bisa bacakan? Satu aja baru kita bahas. Silakan. Ayo, tolong kamu bacakan yang pertama. Ya, peningkatan laju penapasan dan kekeringan pada sapi pada suhu lingkungan tinggi untuk mengurangi panas tubuh. Ya. Oke. Jadi sapi ini akan mengeluarkan panasnya itu dengan cara berkeringat atau apa? Kalau lewat pori-pori apa? Apa namanya? Respirasinya lewat kulit-kulitnya. Jadi ternak sapi ini biasanya mendapatkan panas tubuhnya ini bisa secara langsung atau tidak langsung. Kalau secara langsung, sinar matahari langsung terkena kulitnya, kemudian itu secara langsung. Tetapi secara tidak langsung atau secara kimia itu bisa dari pakan yang kita berikan. Jadi pakan itu juga sangat berpengaruh dalam proses metabolisme seekor tubuh ternak. Ketika dia banyak memakan makanan yang terlalu tinggi protein atau karbohidrat, apa yang terjadi? Kalau kalian makan yang banyak, kayak kalian makan nasi berlebihan, itu apa yang terjadi pada kalian? Akan berkeringat. Ya, begitu juga pada ternak. Nah, jadi breednya ini akan berbeda-beda. Ternak ini kalau dia ingin mengeluarkan suhu tubuhnya yang panasnya berlebihan, ini berbeda-beda caranya. Kalau pada ternak unggas, pernah lihat nggak ada ayam yang sudah kepanasan, dia suka tidur di tanah, terus tanahnya ditutupin sama berantakin di dalam tubuhnya. Itu salah satu dia mau menyalurkan suhu tubuh panasnya ke lingkungan sekitarnya. Begitu juga pada ternak besar. Jadi pada ternak besar, caranya juga salah satunya dengan dia berkeringat atau mengeluarkan urinnya juga ya. Oke, kemudian yang kedua itu menurunkan konsumsi pakan. Ya, pakan juga sangat berpengaruh tadi ya. Kenapa? Kalau ternak itu pada suhu yang panas, menurut kalian dia lebih banyak makan atau lebih cenderung minum? Lebih cenderung minum. Ya, untuk mengeluarkan salah satunya dengan mengeluarkan urinnya tadi. Kalau dia banyak minum, akhirnya pakannya akan sedikit menurun ya. Kemudian apalagi kalau terjadi panas yang berlebihan, otomatis aktivitas hormon stresnya meningkat. Benar nggak? Kalau kita panas, apa yang terjadi? Yang pertama kita pasti emosional. Ya, ternak itu juga begitu, tapi dia akan meningkatkan hormon stresnya yang meningkat. Kalau kita bisa mengerti bahasa ternak, mungkin, waduh panas sekali nih hari ini, saya mau minum aja deh atau minum es. Kalau kita bisa begitu ya. Oke, kemudian yang terakhir, produksi urin yang berlebihan atau pekat. Ya, tadi sangat berpengaruh juga ya. Oke, selanjutnya. Sekarang adaptasi morfologi. Apa itu morfologi? Morfologi adalah bentuk fisik yang mendukung kemampuan untuk bertahan hidup. Jadi beda-beda ya. Morfologinya kalau dia itu lebih besar badannya, jadi makannya lebih banyak, minumnya lebih banyak. Kalau kamu misalnya morfologi tubuhnya itu agak ramping, makannya sedikit, minumnya sedikit. Kalau kita apa namanya? Diet. Ya, oke. Jadi beda-beda ya. Nah, pada sapi, contohnya saya kasih pada sapi Brahman. Sapi Brahman itu ada punuk, ya. Punuknya itu banyak
menyimpan lemak. Nah, lemak itu nanti bisa kita jadikan sebagai sumber energi, ya. Apalagi kambing etawa. Oh, sekarang lagi ngetop nih susu etawa. Kambing etawa itu telinganya panjang. Itu ada fungsinya. Fungsinya itu salah satu untuk mengatur suhu tubuhnya. Jadi bukan hanya sebagai hiasan atau untuk sebagai sumber pendengaran, tetapi sebagai salah satu untuk pengukur suhu tubuhnya, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ada fungsi adaptasi morfologi ternak. Jadi beda-beda. Kalau ternak Bali atau Madura itu kulitnya cenderung gelap. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Jadi sapi Bali atau sapi Madura itu sapi khas Indonesia. Kulitnya cenderung berwarna gelap, ya. Itu kenapa? Ada fungsinya, ya. Salah satunya dia bisa mengatur radiasi sinar matahari. Pernah dengar nggak kalau kalian bukan dilarang, tapi lebih baik kita tidak menggunakan baju berwarna gelap di bawah sinar matahari. Ya, kenapa? Karena dia menyerap panas. Nah, begitu juga pada ternak. Jadi dia bisa mengatur, beda dengan manusia, ya. Dia kulit cenderung gelap, ini bisa mengatur atau mengontrol sinar matahari yang panas pada tubuhnya. Kemudian bulunya tipis, pendek seperti kambing kacang. Beda lagi. Kenapa? Jadi beda ya. Ternak di dataran tinggi sama ternak di dataran rendah. Beda. Kalau di dataran tinggi, contohnya apa dataran tinggi? Di pegunungan. Kalau di dataran rendah, contohnya kayak kita sekarang ini, ya, itu perbedaan bulunya sangat terjadi, ya. Kalau di pegunungan itu bulunya cenderung tebal, ya, karena bisa menghalang dingin malam hari. Tetapi kalau di sini lebih cenderung pendek dan tipis karena daerahnya panas, jadi berbeda, ya. Kemudian punuk tadi, ya, sebagai sumber energi, ya, dan untuk menstabilkan tubuh ketika panas berlebihan. Kemudian kuku dan telapak kaki yang keras pada sapi lokal. Ternyata ada juga dari adaptasi morfologi. Kenapa? Kuku dan telapak kaki itu sangat berpengaruh juga pada perubahan morfologis ternak. Ada yang tahu? Ya, karena medianya hidup itu berbeda-beda. Kalau di pegunungan itu cenderung bebatuan, ya, kerikil-kerikilan. Nah, dengan telapak kaki yang kokoh, yang besar dan yang kuat, dia bisa bertahan hidup, bisa mencari makan ke bukit-bukit atau ke lembah-lembah yang penuh dengan hijauan, ya. Kemudian adaptasi morfologi ini bisa berkembang secara alami dan selektif, yang membutuhkan waktu yang sangat panjang, sehingga ternak lokal ini bisa beradaptasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi tidak serta-merta dia bisa menyesuaikan diri. Sama kayak kita membutuhkan time, membutuhkan waktu, biar kita bisa beradaptasi, ya nggak? Kalau kalian kemarin baru masuk, apakah kalian langsung bisa beradaptasi dengan teman kiri kanannya? Atau melirik-lirik cowoknya? Teman yang cowok kan tidak, ya. Jadi kita membutuhkan waktu. Begitu juga pada ternak. Jadi membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk bisa beradaptasi, ya. Kemudian, ada faktor yang mempengaruhi adaptasi tersebut. Yang pertama, suhu lingkungan, ya. Suhu lingkungan yang tinggi ini bisa menyebabkan stres, ya. Kemudian, apalagi kelembapan udara. Nah, menurut kalian, daerah Curug dengan daerah Bengkulu, kelembapannya tinggi yang mana? Kenapa tinggi Curug? Ya, jadi kelembapan itu, ya, sangat berpengaruh terhadap
Suhu. Ya, kalau di Bengkulu saya rasa hand body tidak begitu laku, tapi di Curug orangnya selalu memakai hand body karena kelembapannya tinggi. Kalau kelembapan tinggi itu menyebabkan kulit menjadi kering, jadi butuh pelembab ya. Kemudian apalagi ketersediaan air dan pakan. Nah, ini juga sangat berpengaruh ya. Jadi, pakan yang kita berikan kepada ternak ini sangat mempengaruhi proses adaptasi dan metabolisme ternak. Makanya, ternak tersebut sudah ada kebutuhan SNI-nya, standar pakannya yang akan kita berikan. Ketika dia umur sekian minggu, harus segini loh kita belikan. Ketika dia umur misalnya 3 minggu, berapa gram yang harus kita berikan? Itu sudah ada aturannya. Kalau kita berikan tidak sesuai dengan aturan, nah yang pertama dia tidak bisa menyesuaikan diri. Kemudian apalagi akibatnya? Dia sulit berproduktivitas. Misalnya nih, kayak ayam pedaging, kita lebih banyak kasih makannya, ayam pedaging kita kasih makannya lebih banyak karbohidrat dibandingkan protein. Nah, kita mau ayam daging, ayam broiler itu tujuan akhirnya adalah daging. Nah, ketika kita tidak sesuai, apa yang akan terjadi? Mungkin penurunan dagingnya akan terjadi sehingga pada umur 3 minggu yang kita harapkan daging ayam tersebut dengan hasil akhirnya 1,8 gram atau 1 kilo atau 2 kilo itu tidak tercapai ya. Begitu juga dengan air. Air itu kalau kita kasihkan pada ternak itu harus secara ad libitum atau secara terus menerus. Gimana kalau kita minum hari ini, minum selang 2 hari kemudian baru minum, enak nggak? Enggak ya, jadi begitu juga pada ternak. Kita akan memberi pakan ternak itu secara ad libitum atau terus menerus. Kemudian penyakit dan parasit. Nah, MO yang merugikan akan terjadi apabila kelembapan tinggi sehingga MO yang patogen itu bisa menyebabkan penyakit. Akhirnya kerugianlah pada para peternak tersebut. Apa aja MO-nya? Bisa dari parasit, bisa dari bakteri, bisa dari protozoa, bisa juga dari virus. Kayak sekarang apa? Kita sudah mulai ya ada PMK. Apa PMK? Penyakit mulut dan kuku ya. Itu bagaimana penanganannya? Kalau misalnya ada ternak yang sudah PMK, ini harus diapakan? Kira-kira nanti dia bisa mempengaruhi ternak yang lain bagaimana ya? Kemudian manajemen dan sosial budaya ini sangat berpengaruh terhadap adaptasi ternak di lingkungan tersebut. Kalau di Bali, ternak tidak boleh dimakan atau disembelih. Adatnya, karena Bali itu dianggap di Bali sapi itu dianggap titisan dewa. Berbeda dengan kultur kita. Kalau sapi boleh kita makan, kita konsumsi. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap adaptasi seekor ternak ya. Jadi ada berapa tadi faktor adaptasi seekor ternak? Ada 5 faktornya. Yang pertama apa tadi? Suhu lingkungan. Kemudian yang kedua, kelembapan udara. Yang ketiga, ketersediaan pakan dan air minum. Yang keempat, parasit dan penyakit. Yang kelima, manajemen dan sosial budaya. Ya. Oke. Nah, saya ada studi kasus sebenarnya tentang aspek ternak dari subtropis PS ternak di tropis. Itu berbeda ya. Oke, saya duduk ya, agak pegang. Oke, yang pertama dari asal usulnya. Dari asal usulnya itu juga berbeda ya. Kalau yang di tropis bagaimana suhunya? Kelembapannya tinggi. Kalau yang di subtropis, ada yang tahu? Daerahnya itu cenderung sejuk dan dingin, ya. Kemudian adaptasi suhu. Ya, karena
suhu ada kelembapannya tinggi, jadi adaptasi suhunya akan sangat cepat. Ya, berbeda dengan ternak yang ada di subtropis, membutuhkan waktu yang lumayan lama. Apalagi kalau kita bawa dia ke sini. Saya bilang tadi kayak sapi FH atau sapi perah yang warnanya hitam putih ya. Jadi dia membutuhkan waktu. Memang betul dia akan berproduksi sama seperti di daerah asalnya, tetapi tidak optimal karena dari segi suhu itu sudah membutuhkan waktu yang lama untuk dia beradaptasi ya. Kemudian dari konsumsi pakan ya, saya bilang tadi konsumsi pakan juga sangat berpengaruh terhadap adaptasi seekor ternak. Kesehatan juga ya, kalau kamu sehat biasanya makannya sehari 3 kali, tapi kalau kamu tidak sehat kira-kira mau makan nggak? Nah, begitu juga pada ternak. Ketika dia sehat, makanannya yang biasanya misalnya dengan satu satuan ternak seharusnya segini, tetapi karena dia tidak sehat, makannya lebih sedikit, yang mengakibatkan produktivitasnya akhirnya menurun. Kalau pada ternak besar mungkin dagingnya sedikit, kalau pada ternak unggas mungkin produksi telurnya menjadi menurun ya. Oke, jadi bisakah kalian membedakan ternak di daerah tropis dan daerah subtropis? Bisa tidak? Ayo, Ricci. Dan apa ya? Kalau perbedaan Iya. jadi sebenarnya kalau untuk dia itu kalau di daerah tropis itu mungkin agak kurang, tapi kalau untuk di daerah tropis itu kan lebih, jadi kita akan utamakan gitu. Ya, jadi salah satunya mungkin dengan membutuhkan waktu yang lumayan lama, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru ya. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan kuis ya. Jadi mohon pelajari materi dari pertemuan pertama, kedua, dan yang sekarang. Kemudian kita akan kuis. Nanti kuisnya kita bisa lihat di Google Meet ya. Nanti akan saya share kodenya, kalian akan isi langsung di sana. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, sebelum kita tutup materi ini, kita sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya akhiri. Nasminallah wa fatul karim wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk hadirnya hari ini.